Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 3. Let us introduce ourselves. Okay, first, my name is Abdullah Pulungan and my partner. My name is Adinda Syifa Mutiara. My name is Ade Putri Syabani. My name is Laudia Griselda Zahra. And my name is Kaila Nurfaizia. In this video, we would like to discuss about hakikat manusia. So, check this out. Pada unit pertama, kita akan membahas mengenai hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang spesial di antara makhluk yang lainnya. Karena manusia memiliki kemampuan yang sangat-sangat berbeda. Dan hal tersebut pernah dibahas dalam pemahaman eksistensialisme yang bertujuan untuk berkontribusi dalam pembenahan dalam bidang pendidikan. Bahwa perbedaan manusia dengan hewan itu ada nyatanya, yaitu adanya kemampuan menyadari diri sendiri, kemampuan memunculkan sesuatu, kemampuan memiliki hati, memiliki moral, juga mempunyai suatu kemampuan untuk bertanggung jawab. Pada dasarnya, manusia juga ingin mempunyai rasa bebas dan dapat menyadari adanya hak dan kewajiban serta dapat menikmati rasa kebahagiaan. Pada poin selanjutnya ada konsep bahagia. Pastinya setiap orang ingin merasa bahagia dan bahagia itu bisa dirasakan oleh setiap orang, tidak orang-orang tertentu saja. Dan kebahagiaan itu lebih bersifat personality karena kebahagiaan itu didominasi oleh aspek rasa atau perasaan daripada aspek rasional atau logika, hal yang dipikirkan. Sehingga seseorang akan memahami aspek kebahagiaan jika mengetahui objek penyebabnya. Namun banyak manusia yang berpura-pura bahagia untuk menutupi suatu penderitaan dirinya atau bahkan memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Karena secara realitanya manusia akan terus berusaha untuk mempertahankan dan mengatasi berbagai masalah kehidupannya yang mengikuti norma-norma, baik norma agama maupun norma sosial. Sehingga di dalam mencari solusi kehidupan tidak melanggar nilai yang ada. Yang selanjutnya ada kepasrahan pada takdir atau yang disebut dengan tawakal. Potensi manusia. Apa itu potensi? Potensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia. Hal inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Setiap manusia pasti dikaruniai suatu kemampuan atau potensi sejak ia lahir. Dan terdapat 4 aspek potensi manusia. Berikut adalah di antaranya. Yang pertama ada aspek keindividuan. Individu berarti perseorangan. Manusia memiliki sifat pribadi yang membedakan antara dirinya dengan diri orang lain. Sifat ini dapat berupa memiliki keinginan, memiliki harapan, kekuatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada aspek kesosialan. Selain dikaruniai sifat pribadi, manusia juga diberkati dengan kemampuan bersosialisasi. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana mereka membutuhkan bersosialisasi untuk bertahan hidup. Meskipun kemampuan bersosialisasi orang-orang berbeda-beda, namun manusia tetap membutuhkan sosialisasi untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah aspek kesusilaan. Bersusila berarti memiliki nilai kepantasan. Seperti kata Trijarkoro bahwa manusia adalah makhluk susila. Manusia menentukan sendiri seberapa ia pantas hidup dan melakukan perbuatan dalam hidupnya, sehingga ia memiliki nilai susila dalam dirinya. Yang keempat adalah aspek keberagamaan. Manusia memiliki segala macam rupa keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman dalam beragama. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang memiliki banyak sekali kekurangan. Pentingnya manusia memeluk agama agar senantiasa mendapatkan petunjuk dan pedoman dari Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menentukan dan menjalankan segala macam persoalan dalam hidupnya. Manusia sebaiknya memiliki agama sejak ia lahir. Teman-teman semuanya, untuk mewujudkan potensi tersebut, manusia membutuhkan seorang pendamping agar kelak potensi yang ia miliki tersebut dapat mengembangkan peran dirinya dalam bidang pendidikan. Pengembangan potensi utuh dapat berupa kemauan dalam dirinya sendiri ataupun kualitas pendidikan yang ia tempuh. Lalu, adapun pengembangan tidak utuh adalah dapat dikarenakan karena manusia tersebut acuh pada hakikat manusia itu sendiri.
pengembangan potensi manusia dan sosok manusia Indonesia seutuhnya. Bagian pertama, pengembangan potensi manusia. Tujuannya adalah memahami konsep pengembangan potensi manusia, menyadari peran pendidikan dalam mengubah manusia menjadi individu yang seutuhnya. Penjelasan dari tujuan itu adalah, tujuan pendidikan adalah mengubah manusia menjadi individu yang seutuhnya. Misalnya, seseorang yang memiliki bakat seni memerlukan bimbingan dalam bidang seni agar dapat menjadi seniman. Seandainya, manusia yang hanya hidup berdasarkan instiktual seperti hewan, pendidikan tidak akan mengubahnya mereka menjadi manusia seutuhnya. Ada 2 tingkatan pengembangan. Yang pertama, pengembangan sempurna. Kesempurnaan dari pengembangan dapat dilihat dari 1. Kualitas pribadi manusia, 2. Kualitas proses pendidikan. Kesempurnaan pengembangan terjadi karena keseimbangan dalam pengembangan jasmani dan rohani serta dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kedua, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terjadi ketika unsur DHM, darah, daging, dan marwah diabaikan dalam proses pendidikan atau lalu memfokuskan pada salah satu unsur dalam pengembangan. Bagian 2, sosok manusia Indonesia yang seutuhnya. Tujuannya, memahami karakteristik sosok manusia Indonesia yang diinginkan dalam Undang-Undang Pendidikan dan GBHN, memahami peran Pancasila dalam membentuk kepribadian manusia Indonesia. Penjelasannya, beberapa poin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan GBHN menjelaskan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan sosok manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik sosok manusia Indonesia seutuhnya adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Sang Maha Pencipta, 2. Memiliki budi pekerti yang luhur, 3. Memiliki keterampilan dan pengetahuan, 4. Memiliki jasmani dan rohani yang sehat, 5. Memiliki sifat mandiri dan rasa tanggung jawab dalam berbangsa dan bermasyarakat. Yang keenam, memiliki wawasan maju. Yang ketujuh, cerdas, disiplin, tangguh, dan terampil. Dan yang terakhir, kesadaran akan sejarah bangsa dan menghargai jasa para pahlawan. Peran Pancasila. Pancasila adalah kerangka dasar dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pancasila membentuk 3 elemen dasar. Yang pertama moral, yang kedua ilmu, yang ketiga amal. Kesimpulannya adalah ringkasan tentang konsep pengembangan potensi manusia dan karakteristik sosok manusia di Indonesia yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dan itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. So that's all from us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.